Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah ini, tema khutbah yang akan kami sampaikan adalah Thalathatu durus min ali Ibrahim. 3 pelajaran besar yang kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 2 nama, 2 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk agar kita mengambil pelajaran dari mereka, mengambil uswah teladan dari mereka berdua. Dan 2 orang ini adalah 2 orang nabi dan sekaligus juga rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada uswah hasanah bagi kalian dalam Ibrahim alaihissalam, terkait Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah bagi kalian. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil satu, karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Sering kita menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama yang kita ambil keluarga Ibrahim alaihissalam, sebuah keluarga yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Imran katakan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, kemudian keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi secara tekstual, secara nas sudah dinyatakan ini. Nah, pelajaran pertamanya adalah kita belajar bagaimana Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya senantiasa menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka tauhidullah, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang lainnya. Sampai-sampai Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah itu, idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Hai Ibrahim, berserah dirilah engkau, aslim. Maka langsung beliau menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah kepada Rabb yang menguasai alam semesta ini. Itu Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Allah nyatakan, walaqad istafainahu fid dunya
wa innahu fil akhirati laminas salihin. Aku pilih dia di dunia dan dia adalah termasuk orang yang saleh nanti di akhirat dan tentunya juga di dunia. Jadi beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mendahulukan Allah, selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ada perintah, ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penguasa segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang paling ditaati, yang paling layak untuk diikuti. Apapun yang datang dari Allah pasti maslahat, pasti kebaikan, pasti manfaat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu lalu perintah itu berisi mudarat kepada kita. Mari kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam yang waktu itu baru dikarunia anak. Allah perintahkan kepada beliau untuk membawa Hajar radhiyallahu anha dan putranya Ismail alaihissalam berangkat dari bumi Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah. Kan itu perintah, maka dibawalah anak dan istrinya menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan begitu sampai di Makkah Al-Mukarramah, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan mereka berdua. Maka adalah saat itu tempat yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, sedikit sekali manusia yang melewatinya, sedikit, hampir-hampir tidak ada. Maka kemudian Ibrahim menyampaikan kepada istrinya bahwasanya dia akan meninggal, beliau akan meninggalkan mereka berdua. Kemudian istrinya bertanya, engkau akan meninggalkan kami? Kenapa? Ibrahim tidak bisa menjawab, diam 1000 kata. Pertanyaan kedua juga sama. Ternyata Ibrahim juga tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa. Maka kemudian istrinya bertanya, amarakallahu bihada, amarakallahu bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahmu dengan ini? Artinya meninggalkan kami berdua di tempat ini. Maka kemudian dengan mudahnya beliau mengatakan, na'am, ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka istri yang salihah pun menjawab, idzan lan yudayyi'ana, idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, tidak akan menyia-nyiakan kami berdua yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suami dan istri begitu kuatnya kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka selalu mendahulukan Allah, Allah dan Allah. Dan ketika Ibrahim pergi sambil mengungkapkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku tinggalkan, aku tempatkan bagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuhan, di dekat rumahmu yang mulia, rumahmu yang engkau haramkan, yang engkau hormati, yang engkau berikan kemuliaan. Itu diungkapkan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan mereka berdua. Dan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ujian datang, di mana kemudian bekal habis, kehabisan bekal, hanya berdua. Akhirnya
Hajar berlari dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, dan begitu seterusnya. Dihitung sampai 7 kali. Dan ternyata ketika mencari dan mencari, justru rizki itu ada di depan matanya. Di dekat Ismail alaihissalam muncul air yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Air yang penuh keberkahan, air yang mubarak, yang Nabi SAW mengatakan ini air yang mubarak, air yang diberkahi. Sampai ketika meminumnya pun ada doa khususnya untuk meminumnya. Jadi di balik ketaatan itu ada keberkahan, di balik ketaatan itu ada kemaslahatan, di balik mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di baliknya ada kemaslahatan yang besar bagi seorang hamba. Ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa mendahulukannya atas yang lainnya. Tidak hanya sumur Zam-Zam yang dinikmati oleh miliaran anak manusia sampai detik ini, bahkan kemudian berlarinya Hajar dari Safa ke Marwah masuk dalam rangkaian ibadah haji, masuk dalam rukun haji, masuk dalam rukun umrah. Ini sesuatu yang besar. Maka yakinlah ma'asyiral muslimin, ketika kita semuanya mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menomorsatukan Allah atas yang lainnya, pasti di belakangnya ada kemaslahatan. Ini pelajaran kita ambil keluarga Ibrahim alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah berkarya. Hidup ini adalah berkarya. Hidup ini adalah bagaimana kita menorehkan amal-amal kebaikan. Waktu Allah sudah berikan kepada kita, peluang dan kesempatan sudah Allah berikan kepada kita, dan waktu ini sangat dan sangat mahal. Makanya Allah sering bersumpah dalam banyak ayat, dalam banyak surat, wal asr, wal duha, wal lail, wal nahar. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, waktu itu tentunya kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan buat kita, untuk masyarakat kita, untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, bukan disia-siakan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan seorang salafus saleh mengatakan, idza mashtaghalta bil khairat ishtaghalta bi ghairiha. Jika engkau tidak sibuk dengan kebaikan, kemungkinan besar adalah sibuk dengan yang selainnya. Nah, bagaimana di keluarga Ibrahim alaihissalam? Kita lihat Nabi Ibrahim sendiri. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan berbagai macam kalimat, dengan banyak kalimat. Para tafsir mengatakan ay asy-syara'i wal awamir wan nawahi, aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan. Artinya banyak sekali aturan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada larangan, ada perintah, dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahun, beliau menyempurnakannya. Beliau sukses, lulus dalam ujiannya. Nah, kata-kata kalimat di sini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwasanya kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kehidupan yang penuh dengan
amal soleh, penuh dengan karya, penuh dengan torehan tinta amal kebaikan. Karena diuji oleh Allah begitu banyak kalimat, dan beliau lulus di situ. Sampai-sampai para ulama menghitung-hitung dalam tafsir itu. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 30. Banyak sekali yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan masyarakatnya. Ketika beliau menghadapi Namrud, lulus beliau. Ketika dihukum oleh Namrud, dilemparkan ke dalam api, lulus beliau. Ketika dihadapkan dengan matahari, bulan, disangka itu adalah Tuhannya, ternyata tidak. Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah ilahnya. Kemudian ada perintah untuk khitan di usia 80 tahunan, beliau juga laksanakan. Begitu banyak. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup seseorang menjadi mulia, menjadi berharga dengan karya-karyanya, dengan amal-amal kebaikannya, dengan amal-amal salihnya. Maka bagi seorang muslim tidak ada kata istirahat, tidak ada kata berhenti. Waktu yang Allah berikan kepada kita adalah peluang untuk kita, kesempatan bagi kita untuk mengisinya dengan amal-amal kebaikan, dan jangan disia-siakan. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau selesai satu urusan, maka sibuklah dengan urusan yang berikutnya. Siap-siaplah untuk melaksanakan aktivitas yang selanjutnya. Jadi bagi anak manusia tidak ada kata istirahat. Dalam kamus orang muslim tidak ada kata berhenti, tidak ada. Ada seorang salafus saleh, Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau sangat sibuk mengajar, sibuk menyampaikan hadis, sibuk menjelaskan ayat Quran, sibuk memberikan fatwa. Selesai dari semuanya, kemudian menulis dan menulis hadis. Sampai muridnya bertanya, karena melihat begitu sibuknya Imam Ahmad, sampai kapan istirahat wahai Imam? Maka Imam Ahmad mengatakan, selama kaki ini belum menapak di surga, maka tidak ada kata istirahat bagi Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Jadi itulah kehidupan seorang muslim. Tidak ada kata istirahat. Istirahat adalah ketika kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Ya minimal istirahat adalah ketika kita kemudian diambil nyawa kita. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, justru bukan istirahat, lelah di alam kuburnya, lelah di padang mahsyarnya. Belum lagi kalau kemudian masuk ke dalam neraka, tidak ada istirahatnya. Maka istirahat yang sungguhnya adalah nanti ketika Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu baru kemudian istirahat, dan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka dunia ini adalah tempat di mana kita menunjukkan karya kita, menunjukkan amal saleh kita, menuliskan amal-amal kebaikan kita. Dan itu yang kita lihat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamramukumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya begitu memiliki kepedulian untuk membangun generasi setelahnya. Dan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku ingin jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Engkau diikuti oleh banyak anak manusia. Engkau diteladani oleh orang-orang yang setelahmu. Engkau disebut-sebut kebaikanmu, dan begitu banyak. Nah, kemudian langsung Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati,
Ya Allah, bagaimana dengan keturunanku? Keturunanku juga ya Allah. Maka Allah pun menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Tidak ada yang bisa mengambil janjiku ini kalau orang-orang itu adalah orang yang zalim. Artinya kalau orang yang saleh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka layak menjadi imam. Nah, itulah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menginginkan orang-orang yang setelahnya adalah orang-orang yang terbaik, yang layak untuk menjadi imam, imaman linnas. Sampai kemudian beliau ungkapkan dengan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan dari keluargaku, dari kami, umat kami berdua adalah muslim, dan umat dan keturunan kami adalah juga muslim. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau melihat betapa pentingnya generasi setelahnya. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan generasi setelahnya, generasi yang saleh, generasi yang layak untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita pun sebagai seorang muslim juga harus seperti itu. Kita berkeluarga, kita bermasyarakat, tentunya harus menyiapkan generasi-generasi setelah kita, karena mereka lah yang menjadi penyambung kita, menjadi penerus kita. Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan adalah orang-orang itu takut seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, keturunan generasi yang lemah, generasi yang lemah dalam segala hal, wabil khusus dalam urusan agamanya, dalam imannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan dari generasinya ada orang yang terbaik, dan itu beliau ungkapkan dalam doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus dari mereka ini satu dari mereka, Rasul yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajarkan Alkitab, yang mengajarkan Al-Hikmah, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, ya Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya kita juga sama. Kita berkeluarga, kita membina rumah tangga, tidak ada niatan yang lain kecuali diantaranya adalah membangun generasi al-jil as-salih, generasi yang saleh, yang menjadi penerus kita, yang selalu berpegang teguh dengan agamanya. Ilmu penting, ya, tapi iman menjadi dasarnya, menjadi penjaganya. Hati di Makkah, ilmu boleh di barat maupun di timur, tapi hati adalah selalu di Makkah. Artinya selalu dijaga oleh imannya, dijaga oleh agamanya. Nah, generasi seperti itulah yang menjadi generasi emas kita, yang kemudian menjadi permata hati kita semuanya. Jadi ma'asyiral muslimin, semoga 3 pelajaran besar ini bisa menjadi bekal kita yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya Allah lah yang nomor 1. Kemudian teruslah berkarya, teruslah beramal, dan siapkanlah generasi-generasi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma aftah lahum fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.